Sekarang tentang kesediaan melibatkan diri dalam persoalan di masyarakat. Apakah kita harus terlibat pada persoalan yang ada di masyarakat? Dalam paradigma janji politik untuk setia pada bangsa dan negara Indonesia, kita harus berani terlibat membela kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa itu tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang besar, namun harus dipandang kontekstual dan lokal, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai pribadi. Dalam negara, peran kita sebagai rakyat salah satunya adalah menjadi pilar untuk mendorong terjadinya transparansi. Transparansi ini luas di berbagai bidang. Misalkan transparansi dana desa, transparansi pemilihan pegawai, termasuk transparansi penggunaan dan pengalihan aset milik negara. Beberapa waktu yang lalu, terjadi kasus kecelakaan yang menghebohkan di Jambi. Kendaraan milik negara mengalami kecelakaan tunggal. Pengemudinya anak remaja putra. Diduga ia adalah putra staf Sekretariat DPRD Jambi. Yang menghebohkan dan membuat viral adalah ternyata bukan hanya pengemudi yang tergolong anak, namun kehadiran seorang remaja putri yang tak berbusana di dalam mobil itu. Masyarakat jadi heboh. Kasus kecelakaan itu membongkar gunung es penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali kendaraan aset negara berada di jalan raya atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Misal untuk perjalanan pulang kampung, plesir, atau bahkan untuk off-road. Tidak sedikit kendaraan digunakan bukan oleh yang berhak, oleh anaknya, pacarnya, temannya, atau bahkan ini juga sering oleh orang yang kerap memberi gratifikasi untuk mendapat perlindungan. Berada di sisi pejabat atau aparat masih dianggap efektif untuk mengamankan posisi. Di kondisi ini, banyak aset negara, terutama kendaraan, kemudian dimodifikasi sedemikian, seolah aset negara itu adalah milik pribadi. Selain itu, kita kerap melihat keberadaan kendaraan yang tergolong mewah sebagai kendaraan dinas. Ini aneh. Hukum mengatur bahwa pengadaan barang milik negara atau barang milik daerah harus berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, beragam kendaraan mewah ternyata bisa dikuasai oleh orang-orang yang secara kepangkatan seharusnya tidak akan mampu membeli, bahkan kalaupun dengan cara kredit. Ada dugaan bahwa pilihan pengadaan barang tidak lagi mempertimbangkan kepentingan negara, namun fokus pada kepentingan segelintir orang. Kita tahu aturan hukum tentang penjualan barang milik negara tanpa lelang adalah bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian pejabat negara, ASN, anggota TNI atau Polri yang ditetapkan sebagai pemegang tetap barang milik negara atau daerah berupa kendaraan perorangan atau dinas. Aturannya, kendaraan harus berusia minimal 4 tahun, sudah tidak dipergunakan untuk keperluan dinas. Harga kendaraan hanya 40% atau 20% dari nilai wajar kendaraan sesuai tahun pemakaian. Jika dikalkulasi, kita akan dapati ada nilai ekonomi barang milik negara yang bisa dialihkan jadi milik pribadi. Semakin tinggi nilai kendaraan, semakin besar keuntungan dari pihak yang akan menerima pengalihannya. Dalam hal ini, kepentingan negara diperhadapkan dengan kepentingan pihak-pihak yang punya legitimasi untuk membeli barang. Seharusnya kepentingan negara yang diutamakan dulu dari hulu ke hilir. Oleh karena itu perlu diteliti apakah di dalam tubuh negara ada usaha bisnis pengalihan aset oleh pihak yang berwenang dengan melanggar prinsip aturan hukum. Kepentingan ekonomi untuk menguasai aset negara sangat menggiurkan. Apalagi jika itu adalah jalan untuk meraup keuntungan besar, dapat menggunakan kendaraan mewah untuk urusan pribadi dengan biaya operasional negara, serta kemungkinan memiliki dengan harga hanya 20-40% dari harga yang wajar. Lantas mengapa dugaan praktek semacam ini bisa berjalan tanpa pengawasan yang berarti? Praktek ini melibatkan banyak kepentingan. Yang punya hak menggunakan dan membeli barang milik negara di prioritas mereka yang punya posisi lebih tinggi. Bawahannya kalaupun tahu, tidak akan berani melaporkan. Mereka pun mungkin berharap akan mencapai posisi itu kelak. Artinya, siapapun yang ada di dalam tubuh lembaga negara secara hierarkis akan sulit untuk punya keberanian mempermasalahkan. Yang dihadapi adalah atasan sendiri, teman sendiri, dan kepentingan sendiri mungkin.
Sementara orang awam yang melihat dugaan pelanggaran itu lebih memilih menghindari masalah daripada harus berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa atau dengan kenalan sendiri yang sedang menjabat. Banyak orang bahkan memilih berdiam diri jika ada kemungkinan kelak bisa merapat ikut kecipratan mendapat untung. Lantas siapa yang berani bersuara melihat dugaan tidak terjadinya transparansi dalam pengadaan, penggunaan, dan penjualan aset negara? Seharusnya kita semua bersuara, lantang berbicara, meluruskan yang bengkok, mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pembusukan sistem. Mata kita melihat